lahan padi itu akan menghasilkan plankton untuk pakan ikan. Ikan akan menghasilkan kotoran yang menjadi pupuk. Jadi selain kita tentunya dapat dua komoditas yang panen bersamaan, kita panen padi juga panen ikan, otomatis panennya akan dua kali. Panen ikannya sudah ada untungnya, panen hortikulturnya juga ada keuntungannya. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Saya kerjakan apa saja, ya namanya berinovasi, percobaan, gagal tidak ada masalah, pantang mundur, terus berinovasi. Perkenalkan, nama saya Gunarto. Saya tinggal di Dusun Sambirembe, Kalurahan Candi Binangun, Kapanewon Pakem, Kecamatan Kabupaten Sleman. Saya sebagai petani yang bergerak budidaya tanaman padi, palawija, dan kita kombinasi dengan perikanan. Sejarah bagaimana kemudian menjadi mina padi. Jadi sebenarnya sebelum bermina padi seperti yang kita lihat sekarang, itu orang-orang tua dulu kita juga sudah berbudidaya mina padi. Jadi memelihara ikan di area persawahan, jadi ikan bersama padi. Tetapi waktu itu belum menggunakan konsep seperti sekarang. Jadi masih tradisional, hanya membuat sebuah kolam kecil, kemudian ditanami padi dan dimasukkan ikan di situ. Dan tujuan waktu itu, sebelum seperti sekarang ini, itu hanya sebagai pelengkap untuk lauk misalnya. Nah, kemudian pada tahun 2012 itu ada inovasi, kemudian kita berinovasi, kita buat konsep mina padi itu menjadi sebuah budidaya yang bisa menghasilkan ekonomi. Jadi kemudian konstruksi lahan mina padi itu kita buat sedemikian rupa sehingga bisa memudahkan dalam perawatan padinya, perawatan ikannya, maupun mempermudah saat pemanenan. Nah, kemudian kita sebut konstruksi mina padi yang sekarang ini dengan nama mina padi kolam dalam, disingkat sistem mina padi kodal, kolam dalam. Bisa dilihat konstruksinya seperti itu, ada kolamnya, kemudian ada kemalirnya. Cara pembuatan konstruksi kolam mina padi kolam dalam itu kalau dengan luasan 100 meter kayaknya kurang pas ya, kurang besar. Kita coba dengan 1000 meter, karena lahan di sini rata-rata di angka ya sekitar 800 sampai 1000 meter. Kita coba dengan 1000 meter misalnya. Untuk luas lahan 1000 meter itu kita pakai sebagai kolam dan kemalir itu maksimal 20% dari luas lahannya. Jadi maksimal 200 meter yang akan kita pakai untuk kolam dalam dan kemalirnya. Kemalir boleh dibuat membelah di tengah atau boleh di sekeliling petakan. Sedangkan kolam dalam itu dibuat di satu sisi dari lahannya, dibuat lebih dalam dari kemalir. Kalau kemalir dalamnya 60 cm, maka kolam dalamnya dibuat 80 cm.
Kolam dalam berfungsi untuk mengumpulkan ikan saat mau panen misalnya, atau kalau misalnya padinya kena hama, ikannya bisa dikumpulkan di kolam, baru padinya dilakukan proses pengendalian hamanya. Jadi kolam dalam ini akan kita pakai untuk mengumpulkan ikan saat dilakukan terapi terhadap tanaman. Untuk jenis padinya itu tidak harus satu jenis tertentu. Jadi monggo silahkan padi apa yang bagus untuk daerah masing-masing. Kalau kita yang sudah kita coba itu jenis padinya ada sembada merah, yang padi merah itu, kemudian ada sembada hitam, ada mentik wangi, ada mentik susu, ada ciherang, ada IR64. Nggak ada masalah. Kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, mana yang kira-kira menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selama tentunya karena ini lahannya akan sering digenang, itu kemudian carilah padi yang tahan terhadap genangan air. Itu tergantung kondisi lokal. Jadi misalnya di daerah saya ini ciherang kuat, mentik wangi kuat terhadap air, nggak ada masalah. Mungkin di daerah lain yang pas jenis padi tertentu misalnya, itu nggak ada masalah. Untuk ikan itu tidak harus juga satu jenis tertentu, tidak harus nila, apapun bisa. Mau bawal bisa, ya tentunya jangan bawal yang sudah berukuran besar, karena bawal ukuran besar nanti akan merusak tanaman. Bawal yang masih bibit. Mau grass cup bisa, juga jangan terlalu besar. Kalau yang di sini ini kita kembangkan lebih ke nila, karena kita punya SK Bupati yang menganjurkan untuk berbudidaya nila. Kalau jenis padinya rata-rata bagus ya, jadi rata-rata bagus. Jadi kita pernah coba juga dalam satu petakan itu kita tanam ada sekitar 20 jenis padi dengan ikan tentunya. Jadi mina padi, padinya 20 jenis. Jadi di petak-petak itu, kemudian ada dikasih ikan juga. Ternyata produktivitasnya hampir sama. Tidak ada yang jomplang, tidak ada yang kemudian tidak panen, itu enggak. Semua di atas rata-rata. Padi, lahan padi itu akan menghasilkan plankton untuk pakan ikan. Ikan akan menghasilkan kotoran yang menjadi pupuk. Jadi ada peningkatan di situ. Padinya akan meningkat hasilnya, ikannya pun juga akan tambah makanan alaminya. Keuntungannya di sini, padinya akan menjadi lebih baik, produktivitasnya akan lebih tinggi, ikannya juga akan lebih gemuk, karena pakan ikannya ada tambahan dari lahan mina padi itu. Jadi selain kita tentunya dapat dua komoditas yang panen bersamaan, kita panen padi juga panen ikan. Kalau kita hanya tanam padi saja, tentunya keuntungan hanya dari padi. Perawatan ya namanya budidaya itu tetap harus ekstra, karena memang ikan itu butuh ditengok tiap hari. Mungkin waktu kalau hanya nanam padi saja itu seminggu sekali ditengok juga nggak ada masalah, tetapi kalau dengan ikan kita tiap pagi sore pasti tengok, karena kita kasih makan ikannya. Kita akhirnya punya inovasi, kita punya perkembangan. Jadi tidak selamanya lahan sawah itu harus dipadi terus. Jadi lahan itu akan baik kalau sekali-sekali kita tanam palawija atau jenis hortikultura.
bisa nanam lombok atau bisa nanam timun atau bisa nanam sayur-sayuran misalnya. Nah, akhirnya kita kombinasi. Bagaimana kalau kemudian lombok ini juga kita kombinasikan dengan ikan? Nah, kita sudah bereksperimen ini. Cabai, kita budidaya cabai, kita masukkan di situ juga dengan ikan. Nah, ternyata bisa, nggak ada masalah. Tentunya dengan teknis-teknis tertentu ya. Ternyata ikan bisa dicampur juga atau bisa dikombinasikan dengan tanaman hortikultura. Pinna Holti kita sudah mulai dari tahun 2017-an. Kita sudah beberapa kali uji coba, kita coba cabai, kita coba timun, kita coba berambang, kembang kol, itu semua baik-baik saja. Kita punya pandangan begini. Hortikultura, misalnya cabai atau apapun tanaman, kalau dia ditanam di area yang basah, selama dia sudah terkondisi dari awal itu lahannya seperti itu, otomatis tanaman itu akan menyesuaikan. Tanaman akan menyesuaikan dengan tempat di mana dia akan ditanam. Itu prinsip saya seperti itu. Akhirnya ya benar ternyata. Jadi mulai dari tanam kecil sudah digenang terus. Ya penggenangannya juga harus ada ukurannya ya, tidak kemudian semua lahan digenang semua, tidak. Otomatis panennya akan 2 kali gitu. Panen ikannya sudah ada untungnya, panen hortikulturanya juga ada keuntungannya. Gini, kita sudah berinovasi, kita sudah punya sistem, menurut kita sudah bagus, sudah bisa menghasilkan, sudah bisa menambah ekonomi, seperti sistem mina padi yang seperti sekarang ini. Kemudian ada inovasi seperti mina cabai, mina timun gitu. Monggo, kalau misalnya ada yang mau meniru sistem kita, silahkan dicoba. Jadi ternyata ini memang sistem bagi kita ini sudah bagus, sudah bisa diaplikasikan di mana saja selama punya potensi yang sama. Monggo silahkan, dipersilahkan nanti yang ingin belajar lebih jauh, lebih mendetail, lebih tahu bagaimana toh itu mina padi, bagaimana itu mina cabai gitu. Silahkan menghubungi kita di sini. Kita insya Allah akan kita coba, kita kasih penjelasan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Sekarang gini, lahan pertanian, lahan perikanan itu semakin lama akan semakin mengecil, semakin berkurang. Petani atau peternak ikan harus berinovasi terus. Bagaimana caranya membuat teknologi yang bisa memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Saya kerjakan apa saja. Ya namanya berinovasi, percobaan, gagal tidak ada masalah. Pantang mundur, terus berinovasi. Khususnya pemuda atau mungkin generasi penerus kita, tidak mungkin nanti negara tanpa petani, karena akan runtuh ya. Karena pertanian itu sebenarnya tulang punggung bangsa sebenarnya. Nah, pesan saya kalau memang ini, jadi silakan bertani, pemuda bertani, tetapi jangan bertani secara konvensional. Tentunya sekarang pemuda atau mungkin generasi penerus, bertanilah dengan cara yang modern, dengan teknologi. Jadi tidak hanya kemudian seperti orang-orang tua dulu. Misalnya seperti gini, kita punya inovasi, otomatis kita kalau dengan mina padi sudah ada sedikit teknologi di situ, kita sudah bisa panen ikan, panen padi. Kalau untuk yang lain, mungkin kita bertani sekarang sudah dengan sistem greenhouse misalnya. Sepanjang musim kita bisa bertani.
Kalau musim penghujan tetap kita bisa nanam cabai misalnya. Kemudian alat-alat juga sudah sebanyak sekarang. Kita tidak perlu tanam padi dengan cara manual, sudah bisa pakai mesin, sudah akan memperingan. Bertani tidak menjadi sulit bagi kita semua nantinya, selama kita mau menggunakan teknologi yang sudah